Selamat malam, salam kasih dan sehat Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini firman Tuhan terambil dari kitab Ezra pasal 2 ayat 64 sampai dengan 70 di bawah tema memberi diri dan harta benda. Artinya melalui panggilan ini kita diingatkan kembali dalam kehidupan persekutuan kita. Dalam setiap pertumbuhan perkembangan, secara khusus ketika tantangan-tantangan menjalani masa pandemik pada saat ini, kembali lagi kita diingatkan akan keteladanan Kristus menjalani masa raya Prapaskah yang keempat. Memberi diri adalah hal yang menjadi teladan Kristus untuk merangkul dan mengingatkan kita hidup dalam keteladanan Kristus. Memberi harta benda adalah bahagian untuk menyaksikan panggilan dan pengutusan yang memberi arti dan makna, ketika hal itu pun juga berarti di dalam perjalanan, pertumbuhan dan perkembangan pelayanan dan persekutuan gereja. Mari bersama-sama kita menyimak apa yang disaksikan di dalam Ezra pasal 2 ayatnya yang ke-64 sampai dengan ayatnya yang ke-70. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Ezra dilatar belakangi kisah kembalinya bangsa Israel dari pembuangan di Babel. 70 tahun masa yang Tuhan perkenankan dalam kehidupan umatnya, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, untuk mengalami atau dibuang karena apa yang mereka telah lakukan dalam pandangan Allah. Mereka dihukum karena dosa mereka. Mereka dibuang karena apa yang mereka lakukan menjadi ketidaksetiaan mereka dalam kehidupan sebagai umat Tuhan. Dan melalui kitab Ezra yang adalah salah seorang yang kembali ke Yerusalem dalam rombongan yang kedua bersama para imam dan orang-orang Yahudi. Bahkan dalam pada itu juga dia diberi kesempatan oleh Raja Kores, raja negeri Persia yang menaklukkan kerajaan Babel. Dia diperintahkan dan memerintahkan bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Ada satu tugas yang begitu mulia, yaitu kembali ke Yerusalem untuk mendirikan rumah baginya. Rumah bagi Tuhan. Karena tembok-tembok Yerusalem telah hancur. Bahkan di dalam perangan itu Babel dikalahkan oleh Persia, membawa dampak kehancuran bait Allah yang pertama. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Nabi Ezra bertugas sebagai nabi, sebagai imam dari keturunan Harun, dan Ezra adalah orang yang ahli dalam Taurat Tuhan. Arti nama Ezra adalah Allah yang menolong. Dan melalui tugas dan pelayanannya dikatakan bahwa ada hal yang harus mereka lakukan. Fokus utama kembali ke Yerusalem adalah untuk membangun kembali bait suci Tuhan. Dan hal ini disadari dengan benar. Mereka tidak saja kembali dalam jumlah yang banyak. Mereka tidak kembali dengan apa yang ada pada diri mereka. Tetapi mereka kembali untuk sungguh-sungguh mempersiapkan apa yang bisa dan harus mereka lakukan, sehingga kesempatan yang Allah berikan untuk mereka kembali ke Yerusalem dapat mereka pergunakan sebaik-baiknya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sana bahwa fokus untuk membangun kembali bait suci Tuhan, menggerakkan orang-orang Israel, Ezra dan semua orang yang mendapat kesempatan untuk kembali ke Yerusalem untuk berupaya dengan segala daya yang ada. Tidak saja sumber daya alam yang diupayakan,
Tetapi mereka ketika kembali ke Yerusalem dikatakan seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Belum lagi para budak, laki-laki dan perempuan. Belum lagi para penyanyi. Keutamaan akan keberadaan bait suci Tuhan itu menjadi titik di mana orang-orang Israel kembali lagi menghayati panggilan mereka dalam karya Allah, dalam kehidupan mereka. Sebesar-besarnya kerinduan untuk membangun bait suci Tuhan, tetapi ketika mereka merasa bahwa hanya punya tekad, tidak ada hal-hal yang bisa melengkapi kehidupan mereka, maka itu adalah hal yang kurang. Melalui Ezra 2 ayat 64-70 di dalam tema memberi diri dan harta benda, maka kita boleh menghayati hal ini juga berbicara tentang pemberian, tentang persembahan. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang pembangunan, tentang bait suci Tuhan, maka harapannya adalah segala sesuatu yang menjadi rencana itu boleh berjalan dengan baik dan lancar. Harus ada hal yang maksimal. Dan mengharapkan hal yang maksimal, maka usahanya pun harus maksimal. Allah memberikan yang terbaik melalui karya penebusan Yesus Kristus yang menebus dosa manusia. Pertanyaannya, ketika kita diharapkan untuk memberi diri, untuk memberikan harta benda di dalam rangkaian perjalanan kehidupan sebagai persekutuan umat Tuhan yang kuat, yang teguh, yang kokoh, yang senantiasa diperbaharui akan karya Allah dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita melakukan dan memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan? Sudahkah kita melakukan dan memberikan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan yang dapat kita kerjakan kepada sesama, melalui pekerjaan, melalui aktivitas, melalui pelayanan, melakukan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, hasil yang terbaik hanya kita dapatkan kalau kita mengusahakan yang terbaik. Mengusahakan yang terbaik dimulai dari kesadaran, kemauan, motivasi yang murni. Seperti apa? Karena kasih Allah. Melakukan dan memberi sesuatu yang terbaik karena kasih Allah, mengingat Allah memberikan yang terbaik melalui karya penebusan Yesus Kristus yang menebus kita dari kesalahan, dari dosa, dari maut. Hal ini mendorong kita untuk memberi diri ketika kita terdorong juga untuk memiliki motivasi. Memberi kerap kali dinyatakan atau berjumpa dengan perhitungan untung rugi. Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Ezra mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik ketika sampai di Yerusalem. Bersama-sama saling menggerakkan dan bergerak untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan segala sesuatunya. Bahkan apa yang menjadi milik mereka, mereka persembahkan. Tidak takut rugi, tidak takut kekurangan, tidak takut menjadi sesuatu tidak lagi bisa kita miliki. Memberi diri, memberi harta benda, menjadi panggilan dengan kesungguhan, dengan segenap hati. Apa yang Allah berikan yang terbaik melalui karya penebusan Yesus Kristus ketika kita menghayati minggu-minggu Prapaskah ini? Dia merendahkan diri di dalam kesetiaannya, bahkan menjadi sama dengan manusia, supaya manusia beroleh keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memberi dan harta benda ketika hal itu diperhadapkan dengan perhitungan manusia, sudahkah kita memberikan yang terbaik? Kita merespon dengan baik apa yang menjadi karya Allah. Mari kita pikirkan dan merenungkan, saudara-saudara yang terkasih. Latar belakang, kemampuan, kesanggupan, kepintaran, kebanggaan, baik mengenal tentang masa lalu maupun masa kini,
kehidupan sosial kita pada saat ini dan lain sebagainya kerap bisa menjadi penghalang untuk dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mungkin kita ada yang berpikir bahwa kita bisa beri sesuatu yang luar biasa. Dari harga, dari nilai, dari materi, dari apa yang kita nyatakan. Nggak masalah. Tetapi, apakah kita memberikan yang terbaik buat Tuhan dengan segenap hati? Dengan ketulusan, dalam kemurnian, nggak ada apa-apanya. Ketika kita mengingat dan menghayati, Tuhan memberi diri. Tuhan memberikan hidupnya. Yesus memberikan seutuhnya karyanya agar manusia kembali dalam rahmat Tuhan. Mengalami kasih Tuhan, dipulihkan dalam kehidupannya, dikuatkan, diberdayakan sekalipun menghadapi tekanan, penderitaan, kesusahan, kengerian, sakit, penyakit. Apakah kita bisa menundukkan ataupun menanggalkan segala sesuatu yang kita angkat sebagai kebanggaan, egoisme, emosi, kesombongan, kehormatan di bawah kaki Yesus? Karena tidak ada artinya apa-apa. Apakah kita bisa menundukkan segala sesuatu di dalam kerendahan hati kita bahwa ini Tuhan yang Tuhan mau, ini Tuhan yang Tuhan kehendaki, ini Tuhan yang bisa aku harapkan? Mungkin tidak ada artinya apa-apa dibandingkan dengan segala sesuatu, tetapi aku mau memberikan segala sesuatu karena Tuhan begitu mengasihi aku. Memberi diri dalam pelayanan, dalam kebersamaan, memberi diri dalam membangun persekutuan dan pelayanan sangat penting. Bahkan menjadi sesuatu yang tidak penting hanya ketika melihat pada materi atau kepentingan. Memberi diri bahkan menyangkut harta benda yang tidak ternilai dibandingkan kasih Allah yang begitu dalam, begitu luar biasa. Mengajak kita, besarnya kasih Allah mendorong kita untuk selalu punya tekad yang bulat, yang kuat, yang sungguh, yang kokoh. Untuk tetap mau merendahkan hati, membawa hidup dan kehidupan kita di dalam kasih dan sayang Tuhan. Memberi diri harta benda di dalam membangun karya-karya yang terbaik bagi Allah membutuhkan kesatuan hati, membutuhkan kesatuan gerak, membutuhkan kesatuan tujuan, membutuhkan kesatuan kerelaan dan kebersamaan. Memberi diri, membawa segala sesuatu, menyaksikan bagi kita ada sebuah kesediaan diri. Dan di sanalah kita akan menghadapi tantangan-tantangan dan perjuangan hidup. Apa tantangan kita di dalam memberi diri bagi Allah? Apa tantangan kita untuk memberi segala sesuatu yang bagi kita itu adalah milik. Bagi kita itu adalah hal yang penting dan utama. Apa yang menjadi tantangan kita? Untuk tidak dengan sungguh-sungguh dalam memberikan segala sesuatu yang terbaik. Belajar dari Ezra. Bersama orang-orang yang diberi kesempatan untuk boleh kembali membangun bait suci Tuhan. Mari kita boleh belajar merelakan segala sesuatu di dalam kasih dan sayang Tuhan untuk mengerjakan segala sesuatu yang terbaik. Pelajarannya, memberi diri bukan karena kita memiliki kelebihan ataupun segala sesuatu yang tidak kita pakai. Tetapi memberi diri mau mengupayakan dan mengingat betapa kita bersyukur di dalam waktu dan kesempatan ini. Tuhan sungguh-sungguh memberikan kesempatan kepada kita. Mengingat kasih setianya, hiduplah di dalam kasih dan setianya. Allah memberikan kepada kita penebusan dan keselamatan. Allah memberikan kita segala hal yang terbaik dan kesempatan-kesempatan indah hidup ini
di dalam anugerahnya. Dan hidup ini Tuhan mau pakai untuk mengerjakan pekerjaan yang memuliakannya. Yesus datang memberi hidup supaya di dalamnya kita mengalaminya dalam kelimpahan. Memberi tidak berkurang, memberi penuh dengan sukacita, kelimpahan, karena Dia terus menggerakkan kita, menaruhkan segala sesuatu yang terbaik agar Dia memberkati di dalam kasih karunia dan berkat-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.